paturena parpunguan di parningotan ari haeon ni Tuhan Yesus pasca paduaon. Jauh-jauh tu parsauran dabadia. Hamu akadongan sa porsiaon na di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita salutna. Shalom. Horas, shalom. Namar pungu dohita di borinon makalasson hamonanganta sian wasoni dosa dohot hamatean marhite-hite haeon ni Tuhan Yesus sian namate pasca paduaon. Pinuji ma debata marhite-hite anakna Tuhan Yesus paluaon kita sian wasoni dosa dohot hamateo dilehon dihita hamonang. Naing bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata martang yang mahita di bagasan roha tabe. Amen. Di bagasan las di roha tapujima Tuhan debata na mangalehon dihita hanguluan marhite na marende sian buku ende 14 ayat sada dot ayat tolu ale tondiku naum hehe.
hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia natu bepalangit dot tanon. Amen. Pinujima debata jala aman itu hata Yesus Kristus, natu nubuhon hita padualion, sian godang ni asi ni rohana. Tu pakiriman na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Tung na arga situtu do hasi ni roham ale debata. Jadi marho urusan tu linggoman ni haholomu doaka anak ni jolma. Ai di lambung mi do mual hanguluan, di bagasan hatiuron mi huida hami hatiuron. Haleluya. Martangi yang mahita, ale tuan debata, suruh maton di parbadia tu rohanami, asa terapur situ tu rohanami marhite-hite haeon ni tuan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami marhite-hite pakirimon namongolu, asa tokto huingot ami, nahehe do hami muse siana mate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe siana matei. Amen. Marende masian buku ende nomor 80 ayat sada dot ayat 4 ate di dia sorobmi. Patik ni debata dihita di panginotan hari haheo ni Tuhan Yesus paduaon di bornginon tarsurat di sada Korin 15 mamuka ayat 55 saat 57 songonon ma didok disi jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorop mi Alai dosa do sorop ni hamatean jala patiki do gogo ni dosai. Alai moliate mandi debata napa monang hita marite hite tuhata Yesus Kristus. Rap mangidul gogo mahita sian tuan debata lau mangolahon nahombar tu patik nai. Ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik ni. Amin. Marende sian buku ende nomor 170 sada ayat sada dot ayat 2 tandai maau.
ser niroha tatopoti ma dosata nagodang di hadapan ni dibata martangia mahita. Ale amanami jala dibata nami na dibona gijang pargogo na suatu dosan pardengan basa doho jala ro di saliling-liling na doasi ni roham sai marpu muati ma roham di hajatotan nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ay jojot dohami mardosa maradokon ho. Jala jot-jot husungguli hami rimasmu marhite-hite pangaloson nami di hatam. Ale Tuhan Yahova, say unang paingot-ingot panganusyon nami, unang alang asini roham. Say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema baga-baga di dibata taringo tuasa saan ni dosata. Songonondo hata di Tuhan Yesus nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam jala nunga dilojai ho hau marhite sian akka hajatonmu hau tutu hau sandiri manelesei akka pangalosim ala ni hadirokku jala dahu paingot-ingot akka dosam hasangapon mari di dibata na digijang. Amin. Marende masyan buku ende nomor 437 ayat 122 tungna muba rohaku. Hatani dibata turpuk epistel di parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus pasca paduaon di bornginon tersurat do di sada Petrus sada memuka ayat tolu saat roh di ayat 12 tajahama marsorin-sorin pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus naung manubuhon hita padualion sian godang ni asi di rohana marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian akan amate asa marpakarimon na mangolu hita di seteanon na manotong na somalindung dan sorna malos
na sinipan di banua gijang dihamu. Ai diramoti dohamu hinorhon ni gogo ni debata marhite-hite haporsiaon asasaha tu haluaon naung rade si papataron ditikinat parpudi. Ido di halasan kamu nang pemaksa kamu satokin nuaing di bagasan ragam ni pangujunan molotung ikoni. Ai naing jupang do hatuaon di haporsiaon muna na andul umbargasian sere na so manahan nang pe diuji api bain puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dihapa patar ni Yesus Kristusi. Atik pe sodung di ida hamu ibana dihaholongi hamudo ibana na hina porseamuna na sonu di ida hamu ibana nuaing gabe mariada hamu di bagasan halalas ni roha na sotarhatahon jalan atogam. Gabe jaloon muna do ujung ni haporsion muna ima haluaon ni tondi muna. Ima haluaon na niluluan jala pina mana-mana ni akap paruriang naung manuriakon asini rohan ni tuhamui. Ondo di pamanat-manat nasida manang andigan jala manang sadihari tikina dituduhon tondi ni Kristusi na di bagasan nasida na makatidakkon hian akka haporsuhon na naing songgok tu Kristusi ro di akka hasangapon na dipudi nii. Di papatar pei tu nasida dada di nasida sendiri di hamudo na dirato na nasidai lao sido na pinabuan ni akka parbaritan ni uli nuaing ko hamu marhite to di porbadia naung sinuruna siap banua gijang masihol do akka par di surgo mamereng tu bagasanna. Iba sahatna martua do akka na tumangihon hatani bata jala na peyokca. Amen. Marende masian buku ende nomor 633 ayat 1 dot ayat 2 nunga hehe Kristusi. Rap dohot dongata sa porsiaon di sandok portibion taha tidakkon mahata ha porsiotai rap mahita mandok au porsea di dibata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumopa langit do tanong au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabian sian tondi parbadia andoran so habubuahan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman silatus na mata terpajal do ibadah di au pinasilang
na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari partuluhon, na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo nasu atu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanon, makhumi alak na mangolu dot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot diasasani dosa, dohot diatai na mandok, mulak mengulu sogot daging di halak na umate, dohot di hanguluan naro naso rasuda. Amin. Marende mas yang buku ende nomor 55 ayat 1-2. Haleluya ta hendeon. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah Paskah kedua, di mana kita beribadah di rumah masing-masing. Kami dari Majelis HKBP Resort Raja Wali dan juga tim recording yang menyiapkan ibadah-ibadah selama kita beribadah di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita firman Tuhan untuk kita pada ibadah peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah kedua ini tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut ukurannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang perintah pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam suasana sukacita Paskah, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Rajawali dan juga tim recording yang menyiapkan ibadah kita selama COVID-19 ini, pandemi, yaitu salam yang sering diucapkan oleh orang-orang Kristen mula-mula, yaitu Kristus Tuhan sudah bangkit. Jawabnya benar, Kristus sudah bangkit. Saya ulangi, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah menjawab, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Terima kasih. Saudara-saudara, salah satu yang menjadi perdebatan di jemaat Korintus adalah mengenai kebangkitan orang mati. Ada kelompok dalam kekristenan dan juga orang-orang di luar Kristen yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Apalagi di antara mereka yang telah menjadi Kristen pada waktu itu ada juga yang berasal dari bangsa Yahudi yang telah diajarkan kepada mereka, dan satu kelompok Saduki benar-benar kelompok yang tidak mengenal adanya kebangkitan orang-orang mati. Kita ingat bahwa mereka pernah bertanya untuk mencoba Yesus, kalau ada satu orang perempuan dia menikah 7 kali, pada hari kebangkitan siapakah suami dari wanita tersebut?
Dengan tegas Yesus menjawab bahwa yang bertanya itu adalah orang sesat. Karena pada hari kebangkitan tidak ada kawin dan tidak ada dikawinkan. Manusia itu hidup seperti malaikat. Dalam khotbah Paskah yang pertama kemarin juga yang tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 sudah ditegaskan bahwa ketika kebangkitan Yesus terjadi gempa bumi yang dahsyat karena malaikat turun dari sorga untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Kemudian malaikat itu menunjukkan tempat di mana Tuhan Yesus diletakkan pada waktu dikubur. Dan di sana tidak ditemukan lagi. Artinya kubur telah kosong. Itu adalah bukti bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah yang dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara dalam nats ini, bahwa maut datang dari satu orang manusia, yaitu Adam, di mana kita mengenal dosa warisan, tetapi dikatakan kebangkitan dari antara orang mati datang dari satu orang manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menghapus segala dosa dan kejahatan umat manusia, yang telah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada alasan lagi saat ini kita ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita khawatir tentang kebangkitan orang-orang yang mati. Mati dahulu dan yang mati di kemudian. Karena kebangkitan Yesus, maka orang-orang mati juga dibangkitkan. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28 ini ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita mengenai kebangkitan orang-orang mati. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menempatkan dia sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang dimaksud dengan yang sulung adalah yang pertama, yang terdahulu. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada beberapa berita atau cerita tentang seseorang yang dibangkitkan dari kematian. Ada anak janda di Sarpat, ada anak perempuan di Sunem. Dalam perjanjian baru ada anak Jairus, anak janda di kota Nain, ada Lazarus, dan beberapa yang bangkit dari kematian. Dan semuanya itu terjadi sebelum Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Namun demikian saudara-saudara, mereka tidak dikatakan sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang sudah meninggal, karena kebangkitan mereka berbeda dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka dibangkitkan karena kuasa Allah, sebaliknya Tuhan Yesus yang bangkit yang kita rayakan sekarang, dia bangkit karena kuasanya sendiri, dan kebangkitannya berkuasa memberikan kebangkitan dan keselamatan. Karena itu firman Tuhan, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus juga mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Bapak Ibu saudara-saudara yang merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus saat ini, bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini, dan kita semua tanpa terkecuali akan menjalani jalan semua orang hidup, yaitu kematian. Kita masih takluk kepada kematian. Tubuh kita masih bisa lemah, tubuh kita masih bisa sakit. Apalagi di saat sekarang ini, wabah virus corona, COVID-19 pandemi, kita semakin menyadari betapa dekatnya hidup kita ini dengan kematian. Tapi saudara-saudara, apakah itu artinya kematian berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya? Sama sekali tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Kematian sudah ditaklukkan, kematian sudah dikalahkan Tuhan Yesus Kristus dengan kebangkitannya. Karena itu dikatakan bahwa musuh terakhir adalah maut, adalah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Paulus dengan keyakinan imannya dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan di Paskah 1 atau Paskah kedua ini mengingatkan kita bahwa adanya kebangkitan setelah kematian. Tuhan Yesus sudah membuka jalan. Tuhan Yesus sudah membuka pintu untuk kita semua. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menjalaninya, jalan yang Dia tunjukkan? Apakah kita mau masuk melalui pintu tersebut, pintu yang Dia tunjukkan? Mari kita jawab bersama-sama. Yang kedua, saudara-saudara, Nats 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28 ini mengatakan, segala musuh akan dikalahkan, segala musuh akan diletakkan di bawah kakinya, kaki Tuhan Yesus. Dan dikatakan tadi bahwa musuh terakhir adalah maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada saat ini kita melihat sepertinya segala kuasa yang jahat semakin merajalela dan membuat kita manusia semakin ketakutan, percaya dan yakinlah akan ada waktunya segala kuasa yang demikian akan dikalahkan secara tuntas, secara total, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan jika pada saat ini masih ada yang tidak menerima nama Tuhan Yesus Kristus, mengejek dan menghina Tuhan Yesus Kristus, pada waktunya dikatakan segala mulut akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jangan menempatkan diri kita menjadi musuh bagi Tuhan, tetapi kita harus menjadi sahabat, menjadi kawan Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa kita wujud nyatakan di dalam perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, saudara-saudara,
Nats ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman, pada hari kedatangannya yang kedua kalinya, segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Saudara-saudara, oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kita telah ditebus dan kita telah memperoleh keselamatan. Allah tidak hanya memiliki rancangan yang sempurna bagi kita semua, dan segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan terbesar adalah kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup ini membuahkan buah roh. Bagaimana hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana hidup ini menjadi sukacita bagi sesama. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mempergunakan kesempatan yang masih ada pada kita saat ini. Marilah kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya sebelum hari kedatangannya kedua kalinya. Apa yang bisa kita perbuat sebagai bentuk dari kesetiaan kita, mari kita perbuat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, imani dan percayalah akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Lakukanlah yang baik selagi masih ada kesempatan. Mari kita yang telah memperoleh keselamatan dari kebangkitan Yesus, kita juga, Bapak Ibu, saudara-saudara, menjadi sumber keselamatan, sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita terpanggil untuk membangkitkan iman, membangkitkan semangat sesama kita manusia, terlebih di situasi sekarang ketika kita tidak bisa bersosialisasi, ketika kita harus mengatur jarak, tapi kita punya handphone, kita bisa ber-WA, berngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Semuanya adalah dalam rangka bahwa kita menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Saudara-saudara, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, bahwa Engkau yang bangkit adalah yang sulung dari semua kebangkitan orang-orang yang meninggal, termasuk kami. Bapa di dalam surga, kiranya kami di tengah-tengah dunia ini menjadi jemaat-Mu yang memberikan semangat kepada orang-orang di sekeliling kami, memberikan penghiburan, keteguhan hati, supaya setiap orang semakin dekat kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya situasi sekarang ini, virus corona COVID-19 ini secepatnya boleh berakhir, sehingga kami boleh bertemu dengan
orang-orang yang kami kasihi dengan seluruh jemaat-Mu di gereja, di rumah masing-masing atau di tempat lain. Bapa di dalam surga, selama wabah penyakit virus corona ini, supaya kami semuanya taat kepada anjuran pemerintah, kepada anjuran pimpinan gereja kami. Kami juga berdoa untuk keluarga dari orang-orang yang positif virus corona, supaya Tuhan kuatkan, dan saudara-saudara kami itu yang masih dirawat, Tuhan kuatkan mereka untuk menghadapi virus tersebut dengan pertolongan para dokter dan perawat. Kami juga berdoa untuk keluarga yang telah ditinggalkan orang-orang yang dicintai, dikasihi karena wabah virus corona ini atau di situasi virus corona saat ini, supaya mereka Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Kami berdoa Tuhan untuk para medis yang bekerja di kesehatan, yang ditempatkan untuk merawat orang-orang yang sakit karena tertular virus corona COVID-19 ini. Tuhan bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka kuat dan mereka senantiasa sehat. Secara khusus kami mau berdoa untuk warga jemaat gereja HKBP Resort Raja Wali yang bertugas di kesehatan dan yang bertugas untuk merawat orang-orang yang suspek virus corona. Ya Tuhan, tolong mereka, bungkus mereka dengan Roh-Mu, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, berikan kekuatan untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu, berikan sukacita yang dari surga kepada mereka. Dengarkanlah doa kami ini, hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita sebagai dasar dari untuk memberikan persembahan tarsurak do di sada kronika biddu saplonom ayat 20 sia. Sada kronika biddu saplonom ayat 20 sia, lehon hamuma di Jahuba hamuliaun ni goarna, boan hamuma si lehon-lehon, dungi Roma hamutu adopan ni bohina, marsobba mahamutu Jahuba, marpakean na marhadohoan. Tapapungu mapeliata maredda kita sian bukuede nomor 10 ayat sada dohok na mangihut buku logu 175.
hita jongjong. Tapasahak ma peliata tuadupan ni debata jala tapaujung ma pesta Paskah na padua honon martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon dadinggan dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo maiga bewap na husus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasea kami pelianopati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutadda hami gudang di si lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap ari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat malam dan selamat Paskah.